Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Kliwon ya. Dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Rahmawati ya. Kaitannya dengan saya selalu curiga dan rasa cemburu yang berlebihan terhadap orang. Dulu saya orang yang sangat percaya sama orang, tapi saya pernah dibikin kecewa. Apa yang harus saya lakukan? Hilangkan kepentingan Anda. Itu termasuk belenggu hati ya. Belenggu hati prasangka buruk. Ketika kita memiliki prasangka buruk, itu akan membelenggu hati kita. Sehingga bawaannya curiga. Nah, kalau Anda ini bawaannya curiga, bagaimana Anda mau sukses ya? Bagaimana Anda mau jaya? Nggak iso gitu ya. Karena apa? Curiga di sini. Ya. Inilah yang harus kita hilangkan. Ya. Jadi ketika Anda curiga, hidup Anda ini penuh dengan kecurigaan, maka hidup Anda di dalam masalah. Loh ya, pasti hidup Anda akan kena masalah. Ya, itu namanya belenggu hati. Anda harus bisa melepaskan belenggu hati kecurigaan ini. Ya, jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Jadi kita harus berpikir seperti itu, bertindak seperti itu. Ya. Karena setiap orang itu beda. Ya. Nah, ini juga bisa Anda hilangkan ya dengan Anda ini memperbanyak puasa. Dengan Anda ini memperbanyak zikir, wirid dan sebagainya. Sehingga ketika Anda berhubungan dengan orang, kalaupun itu orangnya jelek, itu Anda akan menjauh dengan sendirinya. Atau orang itu akan menjauh dengan diri Anda ya. Misalkan ya, saya mau berhubungan dengan Anda. Energi saya positif karena saya ini ya ibadahnya kenceng, tirakate kenceng, posone kenceng, wirite kenceng. Anda negatif, mau menipu saya. Maka Anda ini akan dengan sendirinya akan pergi. Karena tidak kuat dengan pancaran energi yang saya pancarkan gitu. Contohnya seperti itu. Ya. Sehingga Anda tidak perlu pusing-pusing tidak perlu pusing-pusing katanya dengan belenggu hati Anda. Ya, tidak perlu pusing-pusing katanya dengan kecemasan Anda. Karena kecemasan, belenggu hati itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, itu yang terjadi itu seperti itu. Jadi kita harus melakukan sebuah tindakan. Kita harus bertindak, kita harus melakukan sebuah tindakan. Bagaimana supaya tindakan kita ini benar-benar positif. Ya, kita akses itu saja. Kita perbaiki ibadah kita perbaiki tirakat kita bersihkan kotoran hati kita dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak kitab suci, membaca kitab suci, itu akan hilang. Nah, tidak cukup sebulan 2 bulan ya, Anda jalankan terus saja ya. Nah, ketika basic dasar ini sudah ada di dalam diri Anda, maka itu namanya eling dan waspada. Ya, eling Anda kepada Tuhan berupa ibadah dan tirakat akan melahirkan kewaspadaan di dalam diri Anda. Lah, kalau Anda sudah waspada, maka Anda akan memiliki perisai dari energi-energi negatif yang ada di sekitar Anda. Sehingga ono sesuatu yang mau berbuat jahat dengan Anda, ya, mau menipu Anda, itu mereka pun akan pergi. Tidak kuat oleh pancaran energi Anda. Dan Anda pun juga akan bisa mengidentifikasi, oh orang ini jelek. Itu bukan prasangka lagi. Tapi karena terbukanya mata batin Anda. Jadi Anda harus bisa membedakan ini. Kalau Anda katakanlah ibadahnya kenceng, tirakatnya kenceng, bisa Anda praktekkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari, terus Anda melihat orang ini jelek. Itu tidak mengada-ngada ya. Tidak berdasarkan pikiran Anda, tidak berdasarkan logika Anda, tapi muncul dengan sendirinya. Maka bisa jadi penglihatan Anda itu adalah mata batin. Ya, terbukanya mata batin Anda. Ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Jadi kuncinya itu perbaiki ibadah, perbaiki tirakat. Sudah. Tidak usah berhubungan dengan orang lain lagi. Ya, sampai ibadah tirakat Anda ini sudah benar-benar kenceng.
maka orang yang mendekat dengan diri Anda itu pasti juga orang baik, gitu. Bukan orang yang mau menipu Anda, ya. Karena bagaimanapun juga ketika kita ini sudah mengakses energi positif, maka yang jelek itu juga akan pergi. Yang jelek itu tidak akan dekat lagi. Jadi rumusnya di situ, ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Nah, silakan diterapkan, ya. Silakan diterapkan, silakan diaplikasikan di dalam kehidupan Anda. Nah, itu belenggu hati itu seperti itu, ya. Yang pertama karena kepentingan, ya. Anda berhubungan dengan orang lain, memiliki kepentingan, ingin disayangi, ingin dihargai dan sebagainya. Itu lepaskan kepentingan itu, ya. Sehingga orang lain itu merasakan energi positif dari diri Anda, bukan merasakan energi dimanfaatkan oleh kehadiran Anda. Itu yang pertama, kepentingan. Yang kedua, prasangka negatif. Ketika Anda berprasangka negatif, maka itu akan menarik energi negatif, sehingga Anda akan mengalami sesuatu yang negatif di dalam kehidupan Anda, ya. Nah, semoga teman-teman Jemaat Kliwon paham, ya, dengan apa yang saya sampaikan. Nah, silakan direnungkan, ya, silakan dipahami, silakan diaplikasikan di dalam kehidupan Anda. Hidup itu penuh dengan perjuangan, hidup itu penuh dengan tantangan. Berjuang penuh tantangan, ya. Apapun yang terjadi harus kita hadapi, apapun yang terjadi harus kita selesaikan. Masalah yang sudah terjadi jadikan sebagai pelajaran, ya. Ambil sisi positifnya, ya, buang sisi negatifnya, karena di dalam masalah ada pelajaran, di dalam masalah Anda ada perjalanan spiritual untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.